Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahmani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i atau bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang sifat al-ulu wal istiwa, tentang ketinggian Allah di atas langit dan bersemayamnya Allah di atas langit. Sekarang kita masuk kepada as-sifatus tsalitsa, sifat yang ketiga, yaitu an-nuzul, turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dikatakan di sini wa qarruya anil Imam Syafi'i rahimahullah ma yufidu annahu yu'min bihadis sifat. Telah diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau beriman tentang adanya sifat ini, yaitu sifat an-nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Wa yasifullah subhanahu wa ta'ala biha min ghairi takyifin. Dan beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat an-nuzul, sifat turun itu tanpa membagaimanakannya. Nabi SAW pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail al-akhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seraya Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Dan seterusnya. Di situ Rasul SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka wajib untuk kita mengimani apa adanya. Allah turun. Zatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Tidak boleh dibagaimanakan. Tidak boleh kita membayang-bayangkannya bagaimana Allah itu turun. Karena akal kita terbatas. Kita cukup beriman dengan hal-hal yang gaib. Akal manusia tidak bisa menjangkau tentang hal-hal yang gaib tersebut. Maka cukup beriman dengan yang gaib. Di antaranya Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah turunnya? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahuinya. Yang pasti wajib kita mengimani Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian juga wala tasbihin, tidak boleh untuk diserupakan dengan makhluk. Jangan mengatakan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya makhluk, tidak sama sekali. Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik zatnya ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua bayangan kita tentang makhluk kita buang ketika kita telah membaca tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah betul-betul memahami hal seperti ini tidak sama dengan makhluk, maka akan hilang semua problematika dalam masalah tauhid asma wa sifat. Seperti contohnya mungkin ada banyak orang bertanya,
Kalau Allah itu turun ke langit dunia, maka arsy Allah kosong. Ya, ini pertanyaan yang muncul daripada at-tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk itu, ya, kalau dulunya di atas, kemudian di bawah, berarti di atas kosong. Ini makhluk. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu munculnya kan apa? Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Maka sebelum muncul pertanyaan itu harus di-cut dahulu, dipotong dahulu dengan mengatakan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah bisa bersemayam di atas arsy, dan salah waktu itu juga bersamaan dengan itu pula Allah pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Demikian pula kalau kita sudah memiliki keyakinan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluk, maka tidak perlu bertanya, bukankah sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda setiap tempat di dunia ini, berputar terus. Kita katakan, ya Allah sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Jangan diserupakan dengan makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan diserupakan dengan makhluk. Oleh karena itulah kesalahan alil bid'ah dalam masalah tauhid asma wa sifat itu muncul dari sumber yang satu, yaitu ketika mereka melewati ayat tentang sifat-sifat Allah yang di benak mereka adalah penyerupaan dengan makhluk. Makanya berbeda-beda nanti penangkapan mereka. Nanti ada yang mentakwilkannya. Misalnya Allah turun, kata mereka kalau zat Allah yang turun nanti serupa dengan makhluk. Maka kata mereka yang turun bukan zatnya Allah, namun adalah perintahnya Allah. Ini adalah takwil, mentakwil ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tanpa ada dalil yang menyertainya. Dari mana kalau dikatakan yang turun adalah perintah Allah, sedangkan Allah sendiri atau Nabi SAW sendiri mengatakan Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kami yang turun. Bahkan dikatakan dalam hadis tadi, Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku. Kalau dikatakan yang turun ada perintah Allah, bagaimana perintah Allah mengatakan seperti ini? Allah yang turun. Kenapa kok ditakwil dengan apa? Yang turun adalah rahmatnya Allah, perintahnya Allah. Ini apa? Sumber malapetaka ini muncul daripada penyerupaan Allah dengan makhluk. Namun kalau suatu hal yang seperti ini dihilangkan, maka akan beres semua permasalahan. Demikian pula sebagian orang yang tidak mempercayai sifat-sifat Allah. Karena apa? Kalau kata mereka, kalau Allah ditetapkan, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah turun, nanti seperti makhluk, maka tidak usah diimani. Ya. Namun kalau sudah diyakini Allah punya nama, punya sifat, namun tidak serupa dengan makhluk, selesai perkara. Ya. Tidak perlu apa? Ditakwilkan, tidak perlu ditolak, namun wajib untuk diimani. Sumber penyimpangan dalam masalah tauhid asma sifat diantaranya adalah masalah at-tasbih, menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Makanya para ulama sangat keras dalam masalah ini. Bahkan mereka mengatakan man syabbahallah bi ahadin min khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kufur. Seperti yang dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari, Ahmad, ya. Kemudian juga Imam Abu Hanifah dan sebagainya, mereka mengatakan barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa min ghairi tahrifin, menetapkan sifat Allah ini tidak boleh dengan tahrif, yaitu menyimpangkan dari makna yang sebenarnya. Allah turun sudah, imani, jangan ditakwil-takwilkan. Jangan mengatakan yang turun adalah rahmatnya Allah, yang turun adalah perintahnya Allah. Tetapkan zat Allah yang turun. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita sampaikan, at-tahrif merupakan kebiasaan ahlul kitab. Yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi. Mereka suka mentakwil atau menyimpangkan kalam Allah dari tempatnya. Wala ta'tilin. Demikian pula tidak boleh untuk menolak sama sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama ada tiga tingkatan manusia yang menolak sifat Allah atau yang mengingkari sifat Allah. Ada yang mengingkari sifat dan nama Allah sekaligus, yaitu kelompok Al-Jahmiyah, mengatakan Allah hanyalah zat yang tidak punya nama, tidak punya sifat. Alasannya sama. Kalau kita menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, nanti serupa dengan makhluk. Maka mereka pun meniadakan, menolak nama dan sifat Allah. Ada pula kelompok tingkatan yang kedua, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah, menetapkan nama Allah namun menolak sifat Allah. Mereka mengatakan Allah namanya Al-Alim namun bila ilmin, tanpa ilmu. Allah Al-Hakim bila hikmah. Allah Ar-Rahman tanpa
Ar-Rahman, dan seterusnya. Menetapkan nama Allah, menolak sifat Allah. Sama alasannya. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat Allah, nanti sama dengan makhluk, maka ditolak. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok Asy'ariyah. Yang ini merupakan salah satu aliran yang paling banyak di negeri kita, yang diajarkan ajarannya di sekolah-sekolah umum, yaitu kelompok Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat saja. Ya. Di antaranya mereka menolak sifat an-nuzul. Mereka tidak mau mengimani sifat an-nuzul, sifat tangan, sifat wajah bagi Allah. Karena apa? Yang terbetik dalam benak mereka, kalau kita menetapkan sifat ini maka serupa dengan makhluk. Mereka lupa dengan ayat Allah yang mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak sama sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun namanya sama, Allah punya wajah, makhluk punya wajah, namun hakikatnya berbeda. Sudah sering kita sampaikan, jangankan antara Khalik dengan al-makhluk, antara zat yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, antara makhluk saja namanya sama, namun hakikatnya apa? Berbeda. Manusia punya wajah, hewan juga punya wajah. Ya. Hewan punya kaki, manusia punya kaki. Apakah sama? Tentunya tidak sama. Itu antara makhluk saja. Satu sifat saja tidak sama hakikatnya. Apalagi antara al-Khaliq dan al-makhluk. Oleh karena itulah, setiap kata kita melewati tentang sifat-sifat Allah, kita hilangkan segala bentuk penyerupaan dengan makhluk. Yakini walam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai perkara. Allah punya nama yang punya sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Allah punya nama dan sifat sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menetapkan sifat Allah. Di antaranya sifat an-nuzul, Allah turun ke langit dunia tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa mentakwilkannya, dan tanpa mengingkari sama sekali. Faqad rawa Abu Husain Muhammad ibnu Abi Ya'la bisanadi anil Imam Asy-Syafi'i qaulahu. Abu Husain Muhammad bin Abi Ya'la meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau Imam Syafi'i berkata, wa annahu yahbitu kulla lailatin ila samai dunya bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Imam Syafi'i meyakini Allah itu turun setiap malam ke langit dunia sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masalah akidah, khususnya masalah tauhid, asma wa sifat, semuanya harus bersandar kepada ad-dalil. Tentang masalah nama Allah misalnya sudah kita sampaikan, nama Allah adalah tauqifi, harus ada dalilnya. Misalnya kita mengatakan Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, apa dalilnya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah namanya Malik, Malik Yaumiddin. Ya, Allah namanya Al-Alim, ada dalilnya. Allah bikulli syai'in alim, harus ada dalilnya. Makanya tidak boleh menetapkan nama Ar-Rasyid. Ar-Rasyid bukan nama Allah, maka tidak boleh mengatakan Abdul Rasyid. Karena apa? Tidak ada dalilnya yang menetapkan nama Allah adalah Ar-Rasyid. Demikian pula dengan sifat Allah, tidak boleh menetapkan suatu sifat tanpa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Karena masalah gaib, dan Allah mencelah dengan celaan yang keras terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak menetapkan suatu sifat, namun ditetapkan sifat tersebut. Ya, maka ini adalah suatu hal yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi istima'il juyus, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Istima' Juyus Al-Islamiyah dari Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, qala haddatsana Abu Syu'aib wa Abu Thawr an Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu qala. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ihi. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya, ada di langitnya. Ini adalah keyakinan Imam Syafi'i yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwasanya inilah akidahnya Imam Syafi'i tentang di mana Allah. Imam Syafi'i dengan jelas mengatakan Allah bersemayam di atas arsy dan arsy-Nya ada di atas langit. Namun sangat disayangkan sebagian orang yang mengatakan sebagai pengikut as-salafiyah as-syafi'iyah, mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini menyelisihi akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini banyak sekali. Mereka banyak sekali menyimpang dari ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Padahal ini jelas akidahnya Imam Syafi'i mengatakan Allah bersemayam di atas arsy dan arsy-nya Allah ada di atas langit. Ini jelas kata Imam Syafi'i, arsy-nya Allah ada di atas langit. Karena sebagian orang ada yang pernah mengatakan bahwasannya iya betul Allah ada di atas arsy, namun arsy-nya Allah ada di dalam hati hamba-hambanya. Padahal Allah jelas mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Dan itu pun ditekankan lagi oleh seorang budak perempuan pada zaman Rasulullah SAW ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan menjawab fis sama, Allah di atas langit. Rasul pun apa? Membenarkan jawaban sang budak perempuan tersebut. Yaqrubu min khalqi kaifa sya. Allah ada di atas arsy, namun Allah dekat dengan hamba-hambanya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Demikian pula banyak sebagian kaum muslimin yang masih sama-sama pemahamannya tentang firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya ada dua penafsiran ulama tentang hal ini. Nahnu, kami di sini bisa bermakna malaikat, ya. Bahwasanya malaikat dekat dengan manusia. Karena apa? Konteks ayat selanjutnya berkaitan dengan malaikat. Ini nanti bisa dilihat dalam surat Al-Qaf, surat Qaf, ya. Malaikat yang dekat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama. Kalau ini sudah selesai perkaranya, bukan masalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang mentafsirkan kata-kata kami di situ yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian tidak dilazimkan, tidak diharuskan namanya dekat itu apa? Harus menempel dengan makhluk, ya. Tidak harus apa namanya dekat dan kami lebih dekat kepada manusia daripada ulat lehernya. Sebagaimana seorang manusia mengatakan kepada saudaranya yang dia di perantauan dan saudaranya di luar kota atau di luar negeri, meskipun kita jauh namun kita dekat, ya. Karena apa? Sering berkomunikasi, apalagi zaman seperti sekarang ini. Allah lebih daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Allah mengatakan Allah memiliki perumpamaan yang lebih dari itu. Artinya bahwasanya kalau manusia saja yang berjauhan bisa mengatakan dirinya dekat dengan saudaranya atau dengan yang dicintainya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus namanya dekat itu menempel dengan yang didekatinya. Ini dari segi bahasa, apalagi didukung dengan apa? Dalil bahwasanya Allah ada di atas al-arsy. Meskipun juga di sini ada dua penafsiran. Jadi kalau ulama sunnah ada yang mengatakan yang dekat dengan makhluk Allah, yang dekat dengan manusia adalah ilmunya Allah. Ya. Namun ada pula, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dekat dengan makhluk adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak harus zatnya Allah ada berdampingan dengan makhluk itu sendiri. Allah ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa di atas arsy dan dalam waktu yang bersamaan Allah turun ke langit dunia. Allah Maha Kuasa. Tidak bisa dibayangkan dengan apa? Makhluk. Demikian pula Allah dekat dengan hamba dengan zatnya, namun bagaimana dekatnya Allah tidak harus apa? Berdampingan. Seperti keyakinan akidah wahdatul wujud, yang manunggalin kaulah Gusti atau bersatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akidahnya orang-orang Nasara. Ini adalah suatu hal yang sangat jauh daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah bersama di atas arsy dan arsy-nya ada di atas langit. Yaqrubu min khalqi, dia dekat dengan hamba-hambanya kaifa sya, sebagaimana dia kehendaki. Namun bagaimananya tidak bisa kita apa? Mengetahuinya. Wa innallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya. Demikian pula kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah menghendaki turun pada sepertiga malam terakhir, wajib untuk kita apa? Mengimaninya. Apalagi hal itu juga berkaitan dengan masalah ibadah kita. Kalau kita meyakini Allah pada waktu sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia, maka ini memotivasi kita untuk apa? Kita takarrub kepada Allah, untuk kita bermunajat kepada Allah pada sepertiga malam terakhir tersebut. Kesempatan untuk kita apa? Bermunajat kepada Allah, menengadakan kedua tangan kita kepada Allah. Apalagi Allah menjanjikan, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ini apa? Akidah akan apa? Menimbulkan motivasi untuk seorang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya apa? Akidah. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dahulu menanamkan akidah dahulu, kemudian munculnya
muncullah orang-orang yang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu yakin Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berjanji sebagaimana janji tadi, maka hal itu akan memotivasi hamba untuk betul-betul bermunajat kepada Allah pada sepertiga malam terakhir. Itu adalah salah satu ciri hamba-hamba Allah. Ya, pada waktu sepertiga malam terakhir, wabil asharihum yastaghfirun. Dalam surah Az-Zariyat Allah mengatakan di antara ciri orang-orang yang muhsinin, yang baik, yang solehin adalah wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur sepertiga malam terakhir itu mereka yastaghfir, mohon ampun kepada Allah, karena dia tahu Allah turun ke langit dunia dan Allah berjanji man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, aku akan mengampuni dirinya. Ini akidah Imam Syafi'i tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yang tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh dibagaimanakan, dan tidak pula ditakwil atau diselewengkan maknanya, dan tidak boleh juga ditolak sama sekali makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan, dan dulu pernah kita sampaikan, yaitu kedustaan sebagian ahli bid'ah, yang mereka mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar ini. Ini tersebar di sebagian buku-buku al-bid'ah, yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal ini sangat dusta. Tidak pernah Syekhul Islam mengatakan seperti itu. Buktinya sangat banyak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya banyak kitab tentang masalah akidah, Di antaranya tentang masalah akidah asma wa sifat, beliau punya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tidak ada ucapan beliau menyamakan Allah dengan makhluk, bahkan sebaliknya beliau melarang untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Beliau juga punya kitab tentang juga akidah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, Tadmuriyah, akidah Tadmuriyah, akidah Al-Hamawiyah, banyak kitab-kitab beliau. Tidak satupun beliau mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana turun. Tidak ada bukti otentik tentang hal itu, hanya kedustaan ahli bid'ah untuk menjatuhkan nama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang getol untuk membantah kebid'ahan mereka atau kesesatan mereka. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang membuktikan kedustaan mereka, sejarah juga membuktikan hal tersebut. Mereka ini menisbatkan ucapan tersebut kepada Ibnu Battutah, seorang yang suka berkelana di seluruh dunia, dinisbatkan ucapan ini kepada Ibnu Battutah, bahwasanya Ibnu Battutah menuliskan tanggal sekian dan sekian, ketika beliau Syekhul Islam Taimiyah ceramah katanya di salah satu masjid di Damaskus di Syria sana. Padahal ulama mengatakan pada tanggal tersebut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dipenjara, karena hasutan orang-orang ahli bidah kepada penguasa, kemudian dijebloskan ke dalam penjara sampai beliau meninggal dunia. Beliau tidak pernah khutbah di Masjid Al-Jami' di Syria sana. Jadi buku-buku beliau sebagai saksi akan kedustaan ucapan mereka, demikian pula sejarah membuktikan kedustaan mereka. Jadi tidak ada cerita yang benar tentang bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan aku turun ke mimbar ini atau turun dari mimbar ini atau Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari mimbar ini, adalah cerita-cerita yang dusta yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sedangkan beliau berlepas diri darinya. Sekarang as-sifatur rabi'ah, kalamullah. Sifat yang keempat tentang sifat-sifat Allah, yaitu tentang kalamullah, firman-Nya Allah. Rawal Baihaqi rahimahullah bisanadihi ila Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i berkata, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Dalilnya sangat jelas di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila salah seorang di antara orang musyrikin memohon perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Qur'an yang merupakan firman-Nya Allah.
Demikian pula Rasul SAW mengatakan bahwasanya beliau mengatakan ubalighu kalama rabbi, aku menyampaikan kalamnya Rabbku. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah sesuai dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Sebetulnya kalau seandainya al-bid'ah itu tidak membuat kebid'ahan, maka tidak perlu kita membahas-bahas seperti ini. Sebenarnya sudah jelas dalam Al-Qur'an. Kita sebenarnya kalau tidak karena al-bid'ah kita banyak tidak banyak kerjaan seperti ini. Namun mereka lah yang membuat kebid'ahan, maka ulama pun membantah mereka. Mengarang kitab-kitab untuk membantah al-bid'ah. Maka kita pun disebutkan oleh mereka yang membuat fitnah-fitnah tersebut. Padahal dalam Al-Quran jelas Al-Quran kalamullah. Rasul mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi mereka-mereka yang mengucapkan Al-Quran bukan kalamullah, yang mengatakan Al-Quran adalah ucapannya manusia. Allah mengatakan in hadza illa qaul bashar sa'uslihi saqar. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan bahwasanya tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia, ucapan makhluk. Maka Allah mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Sebenarnya jelas Al-Quran adalah kalamullah. Namun mereka membuat kebid'ahan dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini juga beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya akidah yang kita pelajari bukan akidah yang sudah musnah, sudah sirna dengan zaman sekarang, tidak. Kita belajar akidah seperti ini diantaranya untuk mengokohkan akidah kita, akidah as-sahihah, dan untuk sekaligus membentengi diri kita daripada syubhat-syubhat al-bidah yang mereka senantiasa terus menyebarkan kebid'ahan mereka, kesesatan mereka. Di antaranya masalah Al-Quran adalah kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Seperti yang juga dikatakan oleh kelompok jaringan Islam liberal dengan ulil a'manya, yang mengatakan bahwa Al-Quran perlu direvisi dan seterusnya. Ini kan keyakinan mereka Al-Quran adalah makhluk yang ada kesalahannya. Ini bukan keyakinan yang ada sekarang ini saja. Ini adalah sudah warisan nenek moyang mereka dari zaman al-bidah sejak dahulu kala. Namun sekarang diolah dengan bahasa-bahasa yang lebih keren, namun hakikatnya sama, bahasanya itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana rahimallahu syadidan ala man khalafa qaul ahlussunnah fi dzalik. Dikatakan di sini bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah sangat keras terhadap orang-orang yang menyelisihi ahlussunnah dalam masalah ini. Ini bukan masalah sepele, masalah akidah, masalah iman dan kufur. Dan kita diajari oleh para imam ahlussunnah. Imam Syafi'i di antara mengajarkan kita untuk kita tegas dalam masalah ini. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, ini adalah ucapan yang kufur, meskipun orangnya tidak harus langsung kita kafirkan. Ini sudah sering kita sampaikan. Kita hanya mengatakan ucapannya kufur, orangnya masih dahulu. Jangan jangan dikafirkan dahulu. Karena kita juga diajari seperti itu oleh imam ahlussunnah, Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahlussunnah sepakat mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun ketika ada salah satu orang yang mengatakan seperti itu tidak langsung dikafirkan. Kenapa? Beda masalah menghukumi ucapannya dengan menghukumi orangnya. Contohnya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun ketika ada khalifah yang bernama Al-Ma'mun mengatakan seperti itu, bahkan lebih parah lagi, dia menjadikan hal itu sebagai undang-undang negaranya. Dan barang siapa menyelisihinya maka dia disiksa, di penjara. Berapa banyak ulama yang di penjara? Di antara Imam Ahmad rahimahullah, berapa banyak yang terbunuh di penjara? Karena keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Namun Imam Ahmad tidak pernah melontarkan satu ucapan pun mengkafirkan Al-Khalifah Al-Ma'mun. Inilah bedanya ulama Al-Sunnah dengan mereka-mereka yang terpengaruh dengan kelompok Al-Khawarij yang mudah kafir mengkafirkan. Padahal mereka kaidah mereka secara umum mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka kafir. Ini hukum secara umum. Adapun person-personnya ini ada perincian terlebih lanjut. Tidak langsung dikafirkan. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan akidah Al-Khawarij atau akidah kelompok teroris yang ada sekarang ini. Faqad rawal Baihaqi bi sanadihi ila Abi Syu'aib al-Misri. Imam Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya kepada seorang yang bernama Abu Syu'aib al-Misri. Qala, Abu Syu'aib al-Misri mengatakan, hadartu Syafi'iyya Muhammad ibn Idris wa inda Yusuf ibn Amr
ibn Yazid wa Abdullah bin Al-Hakam fi manzilihi. Kata seorang yang bernama Abu Syu'aib Al-Misri, aku pernah datang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala di rumahnya, dan pada waktu itu ada tamu-tamu beliau, di antaranya bernama Yusuf bin Amr bin Yazid dan Abdullah bin Al-Hakam. Fadakhala alaihim Hafsu al-Fard. Kemudian datang lagi seorang yang bernama Hafsu al-Fardu. Dan ini sudah kita sampaikan, ini termasuk ya al-bid'ah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, ada tamu di antaranya di situ ada namanya Hafsu al-Fard. Wa kana mutakalliman munadhiran. Orang ini apa? Suka berdebat. Ini adalah kebiasaannya al-bidah, suka apa? Berdebat. Faqala li Yusuf. Kemudian al-bidah ini Hafsu al-Fardu mengatakan kepada Yusuf bin Amr bin Yazid yang ada pada waktu itu, "Ma taqulu fil Qur'an?" Apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Maka Yusuf bin Amr mengatakan kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, laisa indi ghairu hadza. Aku tidak memiliki jawaban kecuali ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian waja'alu yuhiluna alayya asy-Syafi'iyyah. Kemudian tamu-tamu yang lain mengatakan lebih baik serahkan pertanyaan itu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fa aqbala Hafsu al-Fard al-Syafi'i. Kemudian al-bid'ah ini yang bernama Hafsu al-Fardu bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengalihkan pertanyaannya kepada Imam Asy-Syafi'i. Faqal innahum yuhiluna 'alaika. Hafsu al-Fardu mengatakan mereka ini memerintahkanku untuk bertanya kepadamu. Faqala Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Da hadza anka falam yazal bihi." Ya, tinggalkan ucapanku ini. Faqala Asy-Syafi'i. Kemudian Syafi'i mengatakan lagi, "Ma taqulu anta fil Qur'an?" Kalau pendapatmu apa tentang Al-Qur'an? Imam Syafi'i balik bertanya kepada orang tersebut, "Apa pendapatmu tentang Al-Qur'an?" Qala aqulu innahu makhluk. Hafsu al-Fardu mengatakan, aku mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, "Min aina qulta?" Apa dalilmu? Dari mana engkau mengatakan seperti ini? Qala falam yazal yahtaju alaihi Hafsu al-Fardu. Kemudian dia mengutarakan alasan-alasannya, tentunya di luar Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Bi annahu makhlukun wa yahtaju Syafi'i radhiyallahu anhu bi annahu kalamullah ghairu makhlukin. Kemudian terjadi debat antara Imam Syafi'i dengan Hafsu al-Fardu. Kemudian terakhir Imam Syafi'i hatta kafara Syafi'i. Kemudian terakhirnya Imam Syafi'i apa? Mengkafirkan Hafsu al-Fardu. Ini apa? Orang itu sudah ditegakkan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i memang berhak untuk apa? Menvonis kafir orang tersebut. Oleh karena itulah para ulama sudah sering kita sampaikan, dalam kafir mengkafirkan itu ada 3 kaidahnya. Ini secara global. Yaitu yang pertama, harus mengetahui secara dalil apakah perbuatan atau ucapan tersebut keluar dari Islam ataukah tidak, kufur akbar ataukah tidak, sesuai dengan apa? Dalil. Kemudian setelah tahu perbuatan itu kufur, tingkatan yang kedua, kembalikan kepada yang mengatakan atau yang berbuat. Apakah hukum kufur tersebut layak dijatuhkan kepada yang mengucapkan atau yang berbuat ataukah tidak? Ini ada syarat-syaratnya. Orang itu harus berilmu dahulu. Orang itu mengatakan dengan keinginannya sendiri, tidak ada paksaan. Orang itu apa? Menginginkan ucapan tersebut, bukan mengigo atau bukan refleks gitu, tidak. Harus ada kesengajaan. Kemudian ada mawaniknya. Kalau orang itu jahil tidak bisa dikafirkan. Kalau orang itu dipaksa tidak bisa dikafirkan. Kalau orang itu tidak sengaja mengatakannya itu tidak dikafirkan. Ada. Kemudian yang ketiga, siapa yang menghukumi? Ulama mengatakan yang berhak menghukumi orang itu kafir adalah para ulama, tidak semua orang. Ini 3 kaidah secara global tentang kafir mengkafirkan. Tentang pertama, amal perbuatannya, apa keluar dari Islam ataukah tidak, sesuai dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, pelakunya, apakah sudah ditegakkan hujjah kepadanya ataukah tidak. Kemudian siapa yang menghukumi? Tentunya para al-ulama. Kalau sudah terrealisasi, terwujud 3 hal ini, maka dibolehkan untuk apa? Orang itu dikafirkan. Dan Imam Syafi'i ketika mengkafirkan seorang yang bernama Hafsu al-Fardu, beliau tentunya apa? Sudah melewati 3 tahapan ini. Mengetahui amal perbuatannya kufur, orangnya dikafirkan karena apa? Sudah diajak dialog, tegakkan hujah kepadanya, namun dia tetap bersikeras mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Imam Syafi'i adalah seorang ulama, dia berhak untuk apa? Mengkafirkan. Maka apa? Jangan apa? Mengkiaskan, kalau Imam Syafi'i bisa mengkafirkan, kenapa saya enggak
boleh mengkafirkan, ya bercermin dahulu. Siapa anta? Siapa Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kalau Anda seperti Imam Syafi'i, silahkan kafir mengkafirkan. Nah, kalau belum, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terjadi debat tersebut, Imam Syafi'i hatta kafaru Syafi'i wa qata'ahu. Imam Syafi'i pun mengkafirkan Hafsah al-Fardu, kemudian memutus dialog tersebut. Qala Abu Syu'aib wa hujajuha indi kana fi kitab. Abu Syu'aib, perawi cerita ini mengatakan, dan hujah-hujahnya ini ada dalam kitabku. Qala Abu Syu'aib, falamma kana minal ghad laqiyani Hafsu al-Fardu fi suqi Zujaj. Kata Abu Syu'aib, kemudian esok harinya aku bertemu dengan al-bid'ah ini, Hafsu al-Fardu yang dikafirkan oleh Imam Syafi'i di pasar namanya Az-Zujaj. Faqala ama ra'aita ma sana abi Syafi'i? Apa pendapatmu tentang Imam Syafi'i? Kemudian uhibbu an yuriyahum annahu alimun. Yang mana dikatakan di sini bahwasanya aku menginginkan agar Imam Syafi'i itu dipandang oleh manusia sebagai seorang yang alim. Summa aqbala alayya faqal ma annahu ma takallam adun fi hadha mithluhu wal aqdir minhu ala hadha. Bahwasanya kata Hafsu al-Fardu bahwasanya tidak ada yang bisa mengatakan seperti Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Intinya ini adalah pernyataan Imam Syafi'i bagaimana sikap tegas beliau tentang orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini adalah kesepakatan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Wa saqana wa al-Baihaqi bi isnadin akhar an Ar-Rabi' bin Sulaiman. Diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lain dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Wa qala fi akhiriha, yang mana pada akhirnya dikatakan qala Hafsu al-Fardu arada Syafi'i qatli. Hafsu al-Fardu mengatakan Imam Syafi'i menginginkan untuk membunuh diriku. Ini adalah ucapannya apa? Hafsu al-Fardu. Namun ini tidaklah benar, dalam artian tidak mungkin Imam Ahlussunnah membunuh dengan tangannya sendiri seorang ahli bidah. Karena apa? Sepakat mereka mengatakan bahwasanya membunuh itu urusannya penguasa kaum muslimin, al-hakim. Itu yang berapa? Membunuh. Sebagaimana kisah yang sudah sering kita sampaikan, yaitu Khalid bin Abdullah al-Qasri, seorang gubernur di Kufah pada waktu itu. Beliau menyembelih seorang al-bidah yang dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Ja'ad bin Dirham. Dengan apa? Fatwa para ulama. Ulama ini berfatwa menghukum adalah haknya penguasa kaum muslimin. Ini adalah sejarah ulama salaf terdahulu. Ketika Ahlussunnah memiliki kekuatan dan mereka memiliki ulama dan al-umara yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan membasmi kebid'ahan, maka para ulama berfatwa tentang orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Di antaranya seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ketika itu pada waktu Idul Adha, seorang gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah al-Qasri dengan perintah dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik untuk apa? Menyembelih seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Pada waktu itu gubernur Kufah ini khutbah Idul Adha kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum, wahai manusia, sembelihlah korban-korban kalian. Fa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham, namun aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai al-Khalil dan tidak meyakini bahwasanya Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia turun dari mimbar, langsung disembelih Khalid bin Abdullah al-Qasri tersebut. Siapa yang menyembelih? Seorang penguasa. Bukan setiap orang. Oleh karena itulah Ahlussunnah mengatakan nahi mungkar dengan tangan, dengan kekuatan itu milik penguasa, bukan sembarang orang. Tidak sembarangan mengabrak-abrik tempat kemaksiatan. Karena ini adalah hak penguasa. Setiap orang harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing, tidak boleh melampaui batasan-batasannya. Kalau tidak punya kekuatan, maka dengan apa? Dengan alisan, dengan nasihat, dengan dakwah, bukan dengan kekuatan, sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang anarkis ataupun hal-hal yang tidak diridhoi oleh al-Islam. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun beliau menghukumi orang itu sebagai orang kafir, namun beliau tidak membunuhnya, tidak menyuruh murid-muridnya untuk membunuh. Ini bukan kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sifat Ahlussunnah wal Jamaah.
mereka menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, para penguasa, bukan mereka sendiri yang menghukumi dengan tangan mereka. Wa bisanadi ila Rabi qala lamma takallama Syafi'i rahimahullah hafsan al-farda fa qala hafs al-Qur'an makhluk qala Syafi'i kafarta billahi al-azim. Ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Hafsu al-Fard, maka Hafsu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka Syafi'i mengatakan kafarta billahil azim, engkau kafir kepada Allah yang maha agung. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kalau dikatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ini menyelisih Al-Qur'an, menyelisihi hari Rasul SAW. Bahkan apa? Ini menyerupai sifatnya orang-orang musyrikin jahiliyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah in hada illa qaul basar. Al-Qur'an tidaklah kecuali ucapan manusia. Ini adalah keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Wa hadhi munadharatun waqa'at lil Imam Syafi'i rahimahullah. Ini adalah dialog yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullah. Faqad rawal Baihaqi bi sanadi an Abi Muhammad Az-Zabidi qala rajulun Syafi'i akhbirni al-Qur'an khaliqun huwa. Ada seorang yang juga mengatakan bertanya kepada Imam Syafi'i, beritahukanlah kepadaku tentang Al-Qur'an, apakah dia al-Khaliq? Qala Syafi'i Allahumma la, bukan. Al-Qur'an bukan al-Khaliq. Apakah dia makhluk? Qala Syafi'i Allahumma la, dia bukan makhluk. Qala fa ghairu makhlukin, apakah dia bukan makhluk? Imam Syafi'i mengatakan Allahumma na'am, iya dia bukan makhluk. Fama dalil ala annahu ghairu makhluk. Kemudian ditanya apa dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk? Maka rafa Syafi'i ra'yahu. Imam Syafi'i pun mengangkat kepala beliau. Wa qala tuqiru bi al-Qur'an kalamullah. Apakah engkau meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah? Orang itu mengatakan na'am, ya. Qala Syafi'i sabaqat fi hadza atau sabaqtu fi hadhihi kalimah. Qala Allah Ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah berfirman, dan apabila seseorang dari orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, firman-Nya Allah. Summa ablighu ma'mana, kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Demikian pula Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalam Allah bisa berbicara. Ini wajib untuk kita meyakini, namun bagaimananya ini harus apa? Kita tinggalkan. Bagaimana sifat Allah, kita katakan akal kita tidak bisa apa? Menjangkau hal-hal yang gaib seperti itu. Demikian pula tidak boleh kita takwilkan. Sebagian orang mengatakan ya Allah berbicara seperti kelompok Asy'ariyah. Di antara 7 sifat yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah adalah sifat al-kalam, Allah berbicara. Namun mereka mengatakan Allah berbicara bukan dengan suara dan bukan dengan huruf. Namun mereka mengatakan itu adalah kalamun qaimun bin nafsi, yaitu kalau bisa dikatakan bisikan hati yang dipahami oleh Jibril alaihi assalam. Bukan Allah berbicara secara langsung, secara hakikatnya, kata mereka. Ini adalah takwilnya kelompok Asy'ariyah. Mereka sebenarnya tidak beriman bahwasanya Allah berbicara dengan as-saut wal harf. Ini kata para ulama di antara penyimpangan kelompok Asy'ariyah. Qala Syafi'i fatuqiru anna Allah kana wa kana kalamu aw kana Allah wa lam yakun kalamuhu. Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau meyakini bahwasanya Allah itu sudah ada sejak dahulu dengan kalamnya, dengan firman-Nya, ataukah tidak? Maka orang itu mengatakan bal kana Allah wa kana kalamuhu. Allah ada dengan sifat kalamnya. Qala fatalabassama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i pun tersenyum. Wa qala ya kufiyun innakum ta'tuna bi azim minal qawli idza kuntum tuqirruna bi anna Allah kana qabla al-qawli. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wahai ahli Kufah, wahai penduduk Kufah, sesungguhnya kalian itu mengadakan suatu hal yang sangat berbahaya jika kalian meyakini bahwasanya Allah itu ada sedangkan sifat kalamnya tidak ada. Wa kana kalamu famin aina lakumul kalam anal kalama Allah. Dari mana engkau mengatakan bahwasanya kalam Allah itu adalah Allah itu sendiri, au siwallah atau bukan Allah, atau ghairullah,
Qala fasakata rajul wa kharaja. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah ingin menyatakan bahwasanya sifat Allah itu sudah ada sejak Allah itu ada. Karena zat tidak akan mungkin atau sifat tidak akan mungkin berpisah daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadhkuru Syafi'i rahimahullah anna hadzal i'tiqad alladhi huwa alaihi huwa ma alaihi salaful ummah. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya akidah beliau ini adalah juga akidah ulama-ulama salaf terdahulu sebelum beliau, akidahnya sahabat, akidahnya tabi'in dan tabi'in. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ra'aitu Sufyan ibn Uyainah qa'iman ala babi kutab. Aku pernah melihat seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah berdiri di depan pintu kutab, seperti madrasah tahfidz Quran. Qultu ya Aba Muhammad ma ta'mal hahuna. Kata Imam Syafi'i, apa yang kau berbuat wahai Abu Ahmad? Kata Sufyan bin Uyainah, ilaika anni waiha. Biarkan aku. Fa inni uhibbu an asma'a kalama rabbi min hadzal ghulam. Karena aku suka untuk mendengar kalama rabbi, firman-Nya Allah, kalamullah rabbi, kalamullah dari anak-anak kecil ini yang ikut tahfidz Al-Qur'an. Ini adalah keyakinannya ulama-ulama salaf, bukan hanya Imam Syafi'i, namun juga ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i. Sudah ada. Ya, kita cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.